Oke, di sini teman-teman bisa dengar mungkin ya ada suara agak abnormal. Coba kita perhatikan. Oke, baik. Jadi suaranya itu nggak normal ya. RPM-nya naik turun, nggak stabil, idle-nya nggak lancar. Jadi setelah saya cek di bagian coil, ISC, dan TPS itu semuanya normal. Jadi saya berasumsi bahwa ini masalahnya ada di fuel pump atau pompa bensin yang udah mampet ya filternya. Jadi karena memang ada masalah pada kabel karena digigit oleh tikus, jadi saya putuskan untuk menurunkan tangki. Nah, setelah saya turunkan, teman-teman bisa lihat di sini kondisinya ada bekas tulang, kemudian kotoran atau bekas tai tikus atau kencing tikus atau kotoran tikus lah. Dan juga di sini saya cek memang kabelnya sudah putus. Jadi untungnya ini hanya di kabel indikator si bensin ya, bukan di power untuk konsumsi fuel pumpnya. Nah, jadi nanti kita akan repair di sini. Nah, sebelumnya kita kuras dulu bensinnya karena ini cukup banyak, mungkin sekitar 20 liter, jadi cukup berat. Supaya nanti proses pemasangannya tuh bisa mudah karena memang di sini saya lakukan seorang diri. Nah, sebelum kita lanjut ke perbaikan, kita cuci dulu nih karena memang bekas kotoran tikus ya, selain bau juga nggak enak, juga kotor. Kita cuci bersih semua di area yang diamin sama si tikus juga ya. Kalau bisa sih semua nggak apa-apa, sembari kita cek, takutnya ada spare part yang memang sudah harus diganti karena usia juga sih, mobilnya juga udah lama, sekitar tahun 2005 produksinya. Oke, setelah itu kita coba untuk bongkar si fuel pumpnya. Kita nanti akan cek kondisi filternya, mungkin sudah kotor juga, sudah sekitar hampir 4 tahun terakhir saya buka, kondisinya memang sudah kotor. Dan kali ini kita coba cek lagi, siapa tahu juga memang kondisinya sudah berlumpur ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini kondisinya memang sudah kotor, sudah coklat. Nah, kita ganti aja. Nah, saya ganti dengan model yang lain nih, tapi agak panjang. Oke, langsung kita eksekusi untuk penggantian. Jadi gejala berbet ini memang banyak faktor ya. Teman-teman kalau misalnya di tengah jalan tiba-tiba jalannya sendut-sendut, itu bisa diakibatkan satu karena koilnya mati satu atau beberapa. Kemudian sensor ISC-nya juga sudah rusak, itu bikin RPM nggak stabil. Jadi kalau misalnya jalan terasa berbet, apalagi pas ketika AC itu dinyalakan, itu berasa sekali. Kemudian TPS juga pengaruh. Oke, setelah kita ganti, kita pasang lagi. Dan saya memang ini sendirian, jadi harus dikosongkan. Oke, ini kabel yang tadi digigit tikus sudah saya perbaiki. Mohon maaf, memang nggak direkam, nggak sempet karena posisinya juga agak susah nih di kolong. Dan ini juga untuk merekamnya saya dari jauh juga, ya kan. Di sini kita perlu dongkrak dan tentu saja harus memperhatikan keselamatan nih, jangan sampai nanti tiba-tiba akan kita ngerjain sendiri ya, lagi naikin tangki ya nggak sengaja terjatuh ya, kita jauhkan tuh kepala dari bawah tangki ya, khawatirnya nanti jatuh. Oke, ini bener-bener memang harus kosong ya supaya nanti kita ngangkatnya tuh nggak keberatan. Jadi kalau misalnya ada isinya ya susah banget malah. Oke, kita bantu dongkrak seperti ini, kita pasang dulu di bagian depan. Nah, setelah selesai kita lanjut ke belakang. Itu udah aman, udah gampang sih. Kalau misalnya salah satu baut yang depan itu udah pasang dua-duanya. Oke, setelah itu kita langsung cek aja di engine-nya. Penyalannya sudah normal ya, RPM itu stabil. Jadi itu mungkin kesimpulannya, berbet itu bisa karena koil, ISC, atau TPS.
Jadi langkah terakhir nih fuel pumpnya, karena memang posisi penggantian itu agak ribet. Oke teman-teman, mungkin itu aja tips dari saya, informasi, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.